Halo Sobat Kredibel, selamat datang di tutorial penggunaan fitur pengawasan transaksi katalog elektronik melalui sistem manajemen akun terpusat SPSE untuk auditor. Fitur pengawasan transaksi katalog elektronik ini dibuat untuk mewujudkan perbaikan kinerja belanja pembangunan melalui peningkatan efektivitas audit pengadaan barang jasa pemerintah. APIP akan dilengkapi dengan informasi transaksi pengadaan yang mengindikasikan adanya perilaku anomali atau yang tidak wajar seperti transaksi saat harga naik, transaksi berulang ke penyedia tertentu, transaksi produk yang baru tayang, kecepatan persetujuan paket. Fitur pengawasan transaksi katalog elektronik dapat diakses melalui tautan kendali.inaprok.id atau melalui sistem manajemen akun terpusat SPSE. Selanjutnya, kita akan membahas kegunaan masing-masing fungsi yang ada pada fitur pengawasan transaksi katalog elektronik untuk proses audit pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dashboard pengawasan transaksi. Dalam fitur ini, auditor dilengkapi dengan data transaksi pengadaan melalui katalog elektronik baik di instansinya atau di luar instansinya. Auditor bisa membandingkan transaksi barang atau jasa yang sejenis dari penyedia yang sama maupun berbeda. Misalnya, auditor ingin membandingkan harga produk dari transaksi yang sedang diaudit dengan harga pengadaan produk serupa oleh KLPD lain, maka auditor dapat memasukkan filter nama produk yang ingin dicari. Jika auditor ingin spesifik membandingkan transaksi produk tersebut dari penyedia tertentu, auditor dapat memasukkan filter penyedia. Kemudian, data transaksi beserta produk akan tertampil pada tabel. Lalu, auditor dapat mengunduh data untuk kemudian menganalisis lebih lanjut. Data pada fitur ini juga dapat digunakan untuk auditor yang secara spesifik ingin melihat detail transaksi paket tertentu. Auditor dapat memasukkan nomor paket atau nama paket ke dalam filter serta menambahkan filter lainnya sesuai kebutuhan. Kemudian, data transaksi akan tampil pada tabel. Lalu, auditor dapat mengunduh data pada tabel, kemudian melakukan analisa lebih lanjut. Dashboard pengawasan produk. Dalam fitur ini, auditor mendapatkan informasi seluruh data produk di katalog elektronik, agar dapat mengawasi serta melakukan analisa perbandingan terhadap produk yang sejenis dengan penyedia yang berbeda, guna mendeteksi anomali pada transaksi. Misalnya, auditor ingin membandingkan harga produk tertentu dibandingkan dengan harga produk sejenis dari penyedia lain. Auditor dapat menyortir produk berdasarkan nama produk yang ingin dicari dan berdasarkan nama penyedia jika hanya ingin memunculkan produk dari penyedia tertentu, atau menggunakan informasi lainnya yang tersedia untuk mengerucutkan hasil produk yang diinginkan. Data produk yang dicari akan tampil pada tabel. Lalu, auditor dapat mengunduh data pada tabel, kemudian melakukan analisa lebih lanjut. Dashboard ringkasan anomali. Dashboard ini berfungsi untuk meninjau paket pengadaan yang berisiko tinggi mengalami anomali berdasarkan beberapa faktor. Transaksi saat harga naik, transaksi berulang ke penyedia tertentu, transaksi produk yang baru tayang, kecepatan persetujuan paket. Misalnya, auditor ingin memetakan transaksi yang terdeteksi paling banyak anomali sebagai prioritas audit. Maka auditor perlu menentukan indikator yang ingin digunakan seperti rentang tanggal transaksi dan threshold
dari anomali yang ingin dilakukan pengecekan. Auditor dapat menggunakan rekomendasi nilai threshold yang ada di dashboard atau dapat juga menggantinya sesuai kebutuhan. Jika auditor ingin melihat transaksi yang terjadi di luar jam kerja, auditor dapat memilih zona waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, atau waktu Indonesia Timur, agar sistem dapat menyesuaikan zona waktu transaksi dengan zona waktu berdasarkan lokasi KLPD. Sistem akan memetakan jam kerja normal mulai dari jam 5 pagi sampai jam 21.00. Selanjutnya, data transaksi anomali atas indikator yang dipilih akan muncul pada tabel. Auditor dapat menyortir data jumlah anomali dari yang terbanyak hingga ke yang paling sedikit. Lalu auditor dapat mengunduh data pada tabel, kemudian melakukan analisa lebih lanjut. Dashboard transaksi saat harga naik. Dashboard ini menampilkan transaksi yang terjadi pada saat harga barang jasa mengalami kenaikan. Kemudian harga barang jasa tersebut turun setelah dilakukan transaksi pada periode tertentu. Misal auditor ingin melihat data transaksi barang jasa yang mengalami kenaikan harga sebelum transaksi terjadi, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan. Auditor dapat memasukkan indikator tanggal perubahan harga, lalu memasukkan minimal persentase kenaikan harga yang ingin dideteksi. Jika auditor kesulitan menentukan persentase yang harus dimasukkan, auditor dapat mengikuti rekomendasi persentase yang tertera pada dashboard. Auditor dapat juga mengkombinasikan dengan filter lain jika diperlukan. Auditor dapat melihat hasil yang tampil pada tabel, antara lain harga produk sebelum ditransaksikan melalui kolom harga terendah, harga produk saat ditransaksikan melalui kolom harga tertinggi, harga produk setelah terjadi transaksi, dan dapat melihat berapa harga tertinggi dan terendah produk tersebut pernah ditransaksikan sebelumnya. Lalu, auditor dapat mengunduh data pada tabel, kemudian melakukan analisa lebih lanjut. Dashboard transaksi berulang ke penyedia tertentu. Dashboard ini menampilkan perilaku transaksi PPK yang melakukan pengadaan kepada penyedia yang sama berulang kali melebihi rata-rata pada umumnya. Semakin besarnya rasio mengindikasikan kecenderungan bahwa PPK hanya bertransaksi dengan penyedia tertentu, auditor perlu melakukan analisa lebih lanjut, terutama ketika penyedia menawarkan barang atau jasa dengan kategori yang sangat beragam atau luas. Misal, auditor ingin mencari PPK yang bertransaksi secara berulang kali ke satu penyedia tertentu melebihi 8 kali, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan. Auditor dapat memasukkan rasio dengan angka 8. Jika auditor kesulitan menentukan rasio, auditor dapat mengikuti rekomendasi threshold di dashboard. Kemudian memilih tahun anggaran sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika auditor ingin fokus pada satker tertentu, auditor juga dapat memasukkan nama satker atau menggunakan filter lainnya sesuai kebutuhan. Selanjutnya, auditor dapat melihat hasil yang tampil pada tabel. Lalu, auditor dapat mengunduh data pada tabel, kemudian melakukan analisa lebih lanjut. Dashboard transaksi produk yang baru tayang. Dashboard ini memantau kecepatan transaksi sejak produk ditayangkan pertama kali oleh penyedia dalam katalog elektronik. Transaksi pertama yang terjadi dalam waktu singkat
dapat menjadi indikasi adanya kesepakatan di luar sistem. Misal, auditor ingin mencari transaksi yang terjadi dalam rentang waktu 1 jam sejak produk ditayangkan di katalog elektronik hingga terjadinya transaksi, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan. Auditor dapat mengatur tanggal transaksi sesuai dengan kebutuhan. Lalu auditor dapat memasukkan angka 1 di filter waktu maksimal agar transaksi yang muncul hanya transaksi yang rentang waktunya hanya 1 jam dengan waktu tayang produk. Selanjutnya, auditor dapat melihat hasil yang muncul pada tabel. Lalu auditor dapat mengunduh data pada tabel kemudian melakukan analisa lebih lanjut. Dashboard kecepatan persetujuan paket. Dashboard ini menunjukkan kecepatan perubahan status sejak paket dibuat sampai transaksi disetujui oleh PPK. Perubahan status dalam waktu singkat bisa menjadi indikasi adanya kesepakatan di luar sistem. Misal, auditor ingin memeriksa transaksi yang persetujuan paketnya terjadi dalam waktu kurang dari 30 menit, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan. Maka auditor dapat memasukkan rentang waktu transaksi dan tahun anggaran sesuai kebutuhan. Auditor dapat mengatur maksimal rentang waktu yang menurut auditor dirasa terlalu cepat untuk menyetujui sebuah paket. Dalam contoh ini, kita memasukkan waktu 30 menit sebagai rentang waktu maksimal. Jika auditor ingin melihat lebih spesifik ke satker, paket, penyedia, atau produk tertentu, bisa dilakukan dengan menambahkan filter masing-masing. Selanjutnya, auditor dapat melihat hasil yang muncul pada tabel. Lalu auditor dapat mengunduh data pada tabel, kemudian melakukan analisa lebih lanjut. Dalam fitur ini, APIP dilengkapi dengan kertas kerja untuk melakukan penelitian awal dari data-data yang telah disediakan. Kertas kerja tersebut dapat diunduh pada menu laporan kertas kerja. Untuk melakukan penelitian awal dari data anomali, APIP dapat menggunakan format kertas kerja yang disediakan pada menu laporan kertas kerja. Setelah APIP melengkapi kertas kerja, unggah kertas kerja tersebut dengan cara klik tombol unggah laporan kertas kerja di bagian atas halaman laporan kertas kerja. Bagi pengawas yang melakukan pengawasan pada lebih dari 1 KLPD, tersedia fitur unduh laporan kertas kerja. Ketika halaman laporan kerja ditampilkan, pengguna dapat melihat seluruh laporan audit yang telah dianalisa. Untuk mengunduh hasil analisa, klik tombol unduh di bagian kanan atas halaman laporan kerja. Silakan kunjungi pusat bantuan untuk mendapatkan panduan bagi auditor dengan langkah sebagai berikut. Buka halaman pusat bantuan, lalu panduan pengguna, kemudian panduan auditor, lalu ke pedoman fitur pengawasan katalog elektronik. Demikian panduan penggunaan fitur pengawasan transaksi katalog elektronik melalui sistem manajemen akun terpusat untuk auditor. Jika Anda memiliki pertanyaan atau kendala, silakan mengakses pusat bantuan kami. Mari bersama-sama menciptakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih efisien, transparan, dan bebas dari korupsi. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.